Jadi saya akan bahas apa itu forex, apa itu saham, apa itu kripto, ya. Nah, di sini bagian nonton video ini siapa yang sudah pernah trading di saham, forex ataupun di kripto, ya. Jika kalian sudah pernah trading di sana, saya akan mengartikan di sini, ya, bahwa apa sih selama ini yang kalian mainkan, ya kan? Nah, oke, saya akan membantu tentang apa itu forex, ya. Jadi kalau di forex itu adalah mata uang asing, ya. Jadi kalau kita trading forex artinya kita menjual beli mata uang asing, ya. Forex ini kalau kalian sudah pernah trading di sana, biasanya menggunakan MT4 ya, MT5 ya, tapi banyak platform-platform juga yang tidak bertanggung jawab ya, yang membuat platform sendiri atau ada satu bandar per individu ya. Nah, di situ banyak juga biasanya platform yang menawarkan robot mereka ya di forex ini. Jadi ataupun sistem networknya dibuat seperti itu ya, dibuat untuk menawarkan robot mereka. Mereka jual beli robot untuk mendapatkan keuntungan di forex ini. Ya. Nah, jelas di sini kita bisa mendapatkan hasil sekian-sekian persen per bulannya dari forex ya. Tapi itu saya tekankan termasuk money game. Ya, itu termasuk sama dengan judi. Ya. Nah, tergantung kita. Kalau dibilang forex itu judi atau bukan, itu tergantung dari kita ya. Bisa jawabannya iya, bisa jawabannya tidak. Ya. Nah, kalau banyak kok dari kita yang mengenal forex, tapi dia asal-asal bermain di situ ngikut tren, akhirnya dia loss banyak. Banyak yang menggunakan ini itu ya, trading di sini, trading di situ maksudnya ya, menggunakan forex ini, lalu dia loss banyak. Nah, yang terjadi seperti itu. Karena apa? Karena salah satu mereka depo dan WD menggunakan broker. Kalau di forex menggunakan broker. Nah, broker inilah yang banyak tidak legal, ya. Kalau forexnya ada mata uangnya, ya, itu benar. Ya, tapi kalau banyak kalau depo kita, WD kita menggunakan broker dan itu ilegal, ya, tidak terdaftar di Bapepti, ya, itu bisa jadi kalian berjudi karena brokernya belum tentu bertanggung jawab. Kalaupun bertanggung jawab sudah legal kan di Indonesia, ya, bahkan di negara sendiri banyak tuh, ya, yang tidak legal ya. Nah, dia di negara sendiri pun tidak legal, ya. Nah, kalau emang betul-betul itu permainan broker tuh biasanya hebat ya. Banyak kan perusahaan yang BO ya, bisnis online abal-abal atau money game ya, yang menjual robot mereka bisa untung 0,2, 0,5% per hari, bahkan sampai 2% ya, estimasi bisa 1% per hari. Kan banyak kayak gitu kan, robot-robot ya, yang menawarkan jasa mereka, walaupun mereka katakan itu bukan money game, tapi tetap money game karena ada sistem network itu binari. Ya, bahkan ada sistem network yang menawarkan di situ ya, itu piramid sistemnya. Bahkan kalau mereka bilang bukan sistem binari dan ini itu oke, tapi di situ ada pembagian profit ya yang dijalankan oleh robot itu. Nah, artinya tetap sama saja ya. Kecuali kalau kita tradingkan sendiri, langsung kita membeli mata uang asing tersebut. Beda dengan, jadi bisa dikatakan kalau ditanya judi atau bukan, ya tergantung kalian lah, jawab sendiri ya. Nah, jadi kalau forex itu menggunakan broker ya. Oke, saya next dulu. Apa itu saham? Kalau saham adalah suatu hak kepemilikan perusahaan ya. Nah, berupa lembar digital. Jadi lembar digital inilah yang disebut lembar saham. Nah, di sini kita, bagi siapa yang pernah trading di saham, itu biasanya kita melalui sekuritas ya. Kalau di saham melalui sekuritas ya. Nah, jadi maupun depo maupun WD melalui sekuritas yang jelas yang terpercaya, yang sudah diasesikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia ya. Nah, di bursa efek saham kan banyak tuh ya. Nah, kita bisa memilih atau kalian bisa searching ya di situ. Nah, kalau di saham sendiri itu kebanyakan yang bermain di sini adalah trading fundamental dan trading teknikal ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan trading fundamental itu apa, trading teknikal itu apa di video sebelumnya, kalian bisa lihat di sana. Ya. Nah, saya lupa jelaskan yang forex tadi. Kalau yang forex tuh sudah jelas itu trading teknikal ya.
Nah, masalah yang dikuasai bandar ataupun yang dikuasai market itu jelas bandar ya, dikuasai bandar. Karena apa? Karena broker ya, broker yang mengatur semuanya. Kalaupun itu bukan dibilang mengatur, tapi saya sudah pengalaman di dalam situ. Ya, dulu saya sudah pengalaman, saya pernah membuat di situ, bahkan saya pernah mengetes ya bahwa broker pun bisa mengatur bagi profit kepada member seperti itu. Nah, oke, jadi saya balik lagi ke saham. Jadi seperti itu ya. Kalau di saham lebih ke bisa teknikal, bisa jangka panjang juga. Kalau kita simpan ya. Nah, dia depo dan WD menggunakan sekuritas ya, melalui sekuritas. Oke, saya next ke kripto sekarang. Nah, ini yang lagi tren, lagi booming ya. Sebenarnya sudah lama booming ya, tapi karena kenaikan Bitcoin waktu 2017 dan sempat turun lagi dan hari ini sempat naik lagi, makanya booming lagi. Apa itu kripto? Kripto itu adalah mata uang digital ya. Bisa saya bilang ini sebagai saham modern ya. Sebenarnya sama sih, suatu hak kepemilikan kita terhadap koin, terhadap apa namanya yang ada di perusahaan tersebut, tapi perusahaannya digital, bukan digital ya, virtual, dan itu fiktif ya rata-rata ya. Seperti Bitcoin itu kalau di saham, bedanya di saham itu ada yang namanya pondasinya, legalitasnya ya, ada legalitasnya. Kalau di saham tidak abu-abu ya, tapi kalau di kripto itu abu-abu, seperti contoh Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Litecoin ya, dan lain-lain banyak ya masih ya. Nah, itu tidak punya pondasi ya, pondasinya tidak ada. Maksudnya gimana? Yang pertama, legalitasnya tidak ada. Yang kedua, pemiliknya tidak tahu, developernya. Yang ketiga, project apa yang dijalankan kita tidak tahu, virtual semua. Yang keempat adalah kantornya di mana, tidak ada, semuanya virtual, tidak ada. Nah, kalau di saham kita bisa mengecek lewat berita-berita, ya kan, lewat berita ataupun lewat neraca keuangan, laporan keuangan setiap sebulan, 3 bulan lah bisa kita cek. Kalau di Bitcoin tidak bisa. Kita mengeceknya lewat apa? Karena dia abu-abu, tidak ada berita, ya paling lewat berita-berita sesama teman member ya, sesama komunitas gitu kan. Nah, dari orang A, orang B, orang C, kita baru dengar info mereka gitu kan. Tapi yang jelas informasinya belum tentu valid kan, kenaikan atau penurunan itu, ya kan. Nah, rata-rata kalau di kripto itu mengikuti tren ya, mengikuti tren. Di saat ada salah satu toko, contoh lah Elon Musk suruh beli, mereka beli karena menggunakan Tesla ya. Rupanya Bitcoin tidak menggunakan Tesla lagi, harganya down kan. Bahkan kemarin ada info bahwa perusahaan Cina atau di Cina ya, bukan perusahaan Cina, di Cina tidak memakai lagi, tidak dilegalkan lagi untuk uang kripto. Artinya, nah semua orang ngikut tren tuh, jual sampai saat hari ini ya, itu lagi merah semua ya, sinyal-sinyal dari apa namanya grafiknya dari Bitcoin dan lain-lain. Biasanya patokannya kan di Bitcoin tuh. Nah, kalau Bitcoin turun, yang lain ikut turun, kayak gitu. Nah, jadi di kripto sendiri itu bermainnya dua juga. Pertama di fundamental dan di trading teknikal juga ya, sama ya. Nah, yang jelas ini di market bukan di bandar ya, beda dengan tapi ada tidak yang ini kripto yang jelas, yang ada pondasinya. Ada, jawabannya ada ya. Yang ada pondasinya, yang tidak abu-abu itu sama seperti saham, pembagian dividennya itu jelas, itu ada, semuanya ada ya. Ada di kripto, bukan tidak ada ya, hanya saja kalian belum menemukannya. Ya, nanti saya next video ya, saya akan buatkan video presentasi saya atau review saya tentang kripto ini ya. Ini kalian jangan sampai ketinggalan bahwasanya ini adalah kripto yang betul-betul satu-satunya koin hybrid ya. Ya, koin hybrid ya. Apalagi yang ada backupnya, legalitasnya lengkap. Ada pembagian dividennya, konvensionalnya sudah jalan. Ya, ada backupnya. Legalitasnya jelas, tim devnya jelas, semuanya jelas, sama seperti di saham, semuanya jelas ya. Tapi di sini ada backupnya, yang belum tentu di saham pun ada backupnya, ya kan? Nah, di sini jelas bahwa kripto yang lain tidak ada ini, ya, tidak ada. Nah, ini kita bermain fundamental ya, yang dimana fundamental kalian paham ya, itu bisa dalam 5 tahun, 10 tahun ke atas, itu bisa membuat kalian pensiun, ya, bisa membuat kalian tadinya naik apa kendaraan kalian tuh naik Avanza ya, sekarang
kalian bisa naik Ferrari dari situ. Maksudnya lebih cepat jalannya menuju ke Roma kan gitu. Lebih cepat jalannya gitu. Jadi kalau untuk investasi ya, lebih kalau di saham ataupun di kripto, di forex, kalau kita tahu sendiri di saham tidak secepatnya di kripto ya. Bahkan kita invest apapun itu tidak secepat itu. Bahkan kalau forex beda ya, bukan seperti saham ataupun kripto ya. Kalau di forex kan lebih ke profit yang kita dapat itu taruhannya ya. Semua broker itu bisa saya katakan bandar ya, tapi tergantung kalian sendiri ya. Kalau dibilang forex itu judi atau bukan, ya tergantung kalian sendiri jawab ya atau bukan ya. Nah, jadi paling begitu dulu ya pemahamannya. Nanti saya akan buatkan video juga kripto yang bisa betul-betul yang ada legalitasnya yang jelas ya, semuanya ada pembagian dividennya, bahkan kantornya di mana jelas, semuanya jelas ya, pembagian dividen semua ada, di backup lagi ya, di backup lagi. Nah, ini saya akan next video saya buatkan. Nah, kalian harus tonton betul-betul ini dan harus tahu pemahaman dari forex, saham dan kripto ini ya. Nah, kalau kalian cuma ngikut-ngikut tren, kalian suka dengan spekulasi, ya kalian akan ngikut-ngikut tren, ya bisa KO, bisa win, ya kan? Tapi yang jelas itu sementara, ya. Uang yang cepat dapatnya pasti cepat habisnya. Ya, tapi jika kalian bermain fundamental, uang yang dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerja keras, kalian menabung setiap bulan di situ, bahkan membeli setiap bulan saham itu atau kripto itu, ya. Nah, di saat kalian menuai hasilnya, kalian bisa awet, ya. Nggak apa-apa kalau sekarang posisinya kalian bekerja untuk aset. Tapi ingat, kalian harus bermain fundamental, ya. Biar apa? Bukan hanya bermain hips, bukan hanya bermain trading teknikal. Biar kita bisa pensiun sama-sama, biar kita bisa win big, biar aset suatu hari nanti bisa bekerja untuk kita untuk mendapatkan passive income ya. Oke, gitu dulu ya penjelasan dari saya. Stop main money game ya. Oke, thank you. Salam profit, go freedom.